Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Hai Talk episode keempat. Dan di episode kali ini kita akan sharing session tentang Fully Funded program. Fully Funded. Nah, kenalan dulu dong. Yeay. Kenalan dulu dong. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra dan teman saya. Nama saya Mudi Azizah. Jadi, di episode kali ini kita akan mengundang mahasiswi ISIP jurusan HI angkatan 2018. Siapa Mut? Kita sambut Mut. Jadi kali ini Hai Talk mengundang Onyi Nyeci Favor Duru sebagai salah satu mahasiswi jurusan HI di IISIP yang berhasil mendapatkan fully funded program dari Global Education. Please welcome Onyi. Halo guys. Hai. Halo Onyi. Onyi gimana nih kabarnya? Aku sehat sih, puji Tuhan. Kalian gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita juga sehat nih, nggak lihat kita subur-subur. Onyi gimana kesibukannya akhir-akhir ini? Lagi pandemi, ngapain aja nih? Enggak kan, sekarang kita lagi libur. Masih kadang-kadang ikut-ikut lomba, kadang diam-diam aja sih di rumah nonton gitu. Sibuk sekali ya, Onyi. Ada kan ya suara aku? Ada dong. Guys. Oke. Onyi lagi kuliah gini, ngatur schedule kuliah. Gimana, Nyi? Kan sekarang kuliah kita online nih. Gimana ya? Biasa aja sih. Jadi kalau misalnya, kan kalau kita jadwal bikin sendiri ya. Nah itu apalagi gara-gara lagi pandemi sekarang kan online, jadi enaknya emang selalu bareng teman-teman gitu. Jadi kayak biasa aja sih, tetap ngatur jadwalnya, disamain dulu sama teman-teman, terus disesuaiin syarat-syaratnya udah selesai atau belum gitu sih. Yang penting fleksibel supaya bisa ya. Relax juga dan ya. Oke. Produktif lah ya, pokoknya kalau Onyi mah selalu produktif. Enggak juga. Oke nih Nyi, gimana sih Nyi cara kamu nge-research tentang fully funded program gitu tuh? Kayaknya kamu tuh rajin banget ya, aku lihat-lihat. Kayak gimana sih cara kamu tuh untuk nyari-nyari, ngefilter, oh ini bagus nih, ini enggak nih gitu. Gimana sih caranya? Gimana ya, biasanya sih aku tergantung minat aja sih. Misalnya ada suka nge-scroll Instagram kan, terus ada info lomba atau program ini, ada scholarship ini gitu. Nah terus aku lihat ini sesuai gak ya sama kesukaan aku, ini susah gak ya gitu, sesuai kemampuan aku dan kesukaan aku gak gitu. Kalau misalnya sesuai ya ikut-ikut aja sih, apa aja gitu. Jadi research-nya itu explore ya di Instagram atau di sosial media gitu ya, Nyi? Atau iya, mungkin pernah sempat kepikiran nggak gitu ada kenalan atau relasi gitu? Kita juga harus tahu nggak sih passion kita di mana, sukanya di mana gitu kan? Iya benar. Kadang juga emang dapat dari temen gitu sih, dari relasi, benar kayak kata Mudi. Oh iya. Seru kan udah keterima nih, kamu udah dapat programnya yang dari Global Education itu yang ke Singapura bulan April nanti.
gimana sih nih syarat dan ketentuannya biar dapet fully funded program itu? Dan itu tuh ngeganggu jadwal kamu yang lain nggak sih? Oke. Jadi gimana syarat dapetnya itu? Jadi kan di programnya ada dua, ada yang fully funded sama yang partially funded gitu kan. Nah terus sebenarnya aku juga nggak kepikiran bakal dapet yang fully funded. Jadi pokoknya ada beberapa tahap seleksi gitu. Pertama kita daftar dulu kan, daftar buat seleksi tahap 1. Nah di situ kayak kita disuruh bikin esai gitu singkat, ada pertanyaan terus kita jawab kayak bentuk esai singkat. Nah terus kalau kita udah lulus tahap 1-nya, kita masuk ke tahap 2 tuh. Di tahap 2 kita ada tes wawasan kebangsaan. Jadi itu bentuknya PG gitu. Nah, kalau misalnya tahap 2 lolos lagi, masuk ke tahap 3, itu tes isu global, tes isu global gitu. Kira-kira 25 soal, berapa menit ya kemarin? 15 sampai 20 menit gitulah. Nah, jadi kita juga sebenarnya nggak tahu bakal dapet fully funded atau partially funded gitu. Jadi kan aku usahain aja kerjain sebisanya. Nah terus kalau misalnya kita nanti udah masuk, kayak bikin surat, pas dinyatain lulus di tahap 3, berarti kita udah selesai semua nih. Sekarang tinggal ngisi kayak surat perjanjian mau tetap ikut atau enggak, terlepas dari itu fully funded atau partially funded gitu. Nah kalau misalnya kita udah bikin surat perjanjian, baru deh nanti dikasih tahu ternyata kamu dapat full atau dapat setengah gitu bayarannya gitu sih. Jadi emang bener-bener kita nggak tahu gimana cara dapat gitu ya? Mau full atau partial. Ya, jadi kita bikin perjanjian dulu gitu. Baru nanti dapat fully funded itu ternyata dari skor kita ngerjain soalnya kita masuk masuk yang tertinggi nggak nilainya gitu. Berarti enggak. Tadi kamu udah ngasih tahu juga tuh gimana cara kamu nge-research program-program fully funded atau setengahnya gitu ya. Pokoknya program-program belajar gitulah. Nah, kamu ada tips and trick nggak? Buat cara tips and trick buat dapetin fully funded program itu. Kayak contohnya kayak misalkan tips-tips triknya, misalkan carinya yang di Instagram ini atau carinya yang ada ketentuan A, ketentuan B gitu. Nah terus biasanya kan mostly kalau program-program kayak gitu kan pasti ada motivation letter tuh Nyi. Kamu bisa kasih tahu nggak cara kamu tersendiri nih, kayak rahasia kamu dalam membuat motivation letter tuh gimana sih gitu? Coba tahulah. Gimana ya? Oh ya, yang pertama dulu kali ya. Tadi kan kamu nanya gimana tips and tricksnya cari program kayak gitu. Yeah. Kalau menurut aku kadang ada akun-akun Instagram gitu yang nyediain program-program beasiswa gitu kan atau lomba-lomba kayak gitu. Nah sebenarnya itu nggak ada tipsnya sih dari aku mau pilih yang mana, itu tergantung kesukaan kita aja. Terus kita tertariknya di mana. Kalau misalnya aku pribadi, kan biasanya kalau ikut kayak gitu ada biaya pendaftaran, kadang ada yang gratis gitu kan. Nah kalau biaya pendaftarannya terlalu tinggi, biasanya aku tuh nggak ikut gitu. Tergantung lihat kemampuan aku juga. Misalnya itu lombanya esai, terus biaya pendaftarannya misalnya yang pricey lah ya gitu. Oh iyalah yang ini enggak dulu, nanti yang lain gitu kan, ada lomba esai yang gratis lainnya gitu. Tergantung yang terjangkau dan tergantung kemampuan aku juga gitu. Terus apa deh tadi yang kedua, maaf aku lupa deh pertanyaannya. Tips and trick buat motivation letter gimana? Atau buat? Motivation letter itu biasanya ini sih langsung pas kita daftar, kayak kita dikasih pertanyaan gitu kan, langsung pertanyaan terus kita jawab, pertanyaan jawab kayak gitu-gitu. Jadi kayak bentuk esai. Kalau aku sih nggak tahu ya tipsnya gimana, karena ini biasanya aku banyak ikutin lomba nggak menang kan. Ini pertama kali. Kalau menurut aku ya
motivation letter gitu ya sejujurnya aja gitu. Terus kayak nanti kan suka ditanya, nanti kalau ikutin program ini kamu maunya ngapain, mau ngapain gitu. Itu sejujurnya kita aja sih, kita mau ngapain di situ ngikutin program itu. Terus biasa kita ngejelasin tentang diri kita kan, bener-bener seininya aja sih sejujurnya, maksudnya kadang nggak perlu bertele-tele supaya kelihatan bagus gitu. Kalau menurut aku perlu bagus tapi nggak usah kayak terlalu dibuat-buat gitu loh. Berlebihan gitu ya, nggak usah dibuat-buat gitu ya. Iya. Kamu kan udah diterima nih, Nyi. Excited gak sih? Persiapan kamu sendiri gimana buat nanti di negara tujuan atau di Singapura? Udah sejauh mana yang dipersiapkan? Udah berapa persen nih? Iya, pas pertama kali dapat pengumuman diterima itu emang aku udah ini sih emang agak-agak gimana ya, udah nyerah gitu kan, kayaknya aku nggak dapet deh gitu, udah nggak pede justru. Jadi aku pikirnya soalnya saingannya banyak, ada yang dari IPB, ada dari UI, terus ada anak-anak SMA kan yang kayak dari SMA keren gitu. Terus aku kayak ya udahlah, mereka juga bilang cuman yang lulus doang yang dapet email. Nah aku tuh sampai siang kalau nggak salah aku nggak dapet email kan. Terus aku punya satu temen, dia bilang Kak dapet nggak emailnya? Terus aku bilang enggak, kayaknya emang nggak lulus deh gitu. Ya udah, terus kayak aku udah pasrah. Pas sore waktu itu kan kita selesai ujian terakhir tuh UAS. Terus ya udah pas aku lihat ternyata lolos, ya udah bener-bener excited banget sih pastinya. Cuman terus tanya-tanya dulu kan ke orang tua, soalnya belum tahu itu dapat full atau setengah doang gitu. Jadi ya udah, katanya sih ambil aja gitu kan. Pastinya excited gitu. Terus kalau sampai sekarang, iya karena kan itu fully funded, jadi persiapannya ya dari mereka aja sih. Aku nggak persiapan apa-apa gitu. Paling kan yang disediain disuruhnya, ya kan disuruh paspor gitu kan. Kalau paspor udah punya jadi ya udah gitu. Sisanya tiketnya, terus buat uang transportasi di sana kan mereka semua yang sediain kayak gitu sih. Jadi aku bener-bener tinggal nanti aja pas April persiapan barang-barang buat dibawa gitu. Wah enak banget, itu tuh seru ya dengernya, kayaknya ikut bahagia gitu. Yang diakomodasi sama mereka tuh apa aja? Menurut yang mereka persiapin ya. Yang mereka persiapin sih ada kayak tiket pesawatnya gitu. Sebenarnya kalau yang belum punya paspor, kalau mau dibikinin juga mereka yang siapin biayanya gitu kan. Terus biaya hotel di sana, terus makanan, terus jaminan kesehatan. Pokoknya terima beres. Sorry di sini agak berisik ya. Iya. Terus apa ya, kayak penerjemahnya juga dari mereka. Sorry banget ya agak berisik di sini. Nggak apa-apa kok. Ya itu aja sih yang mereka siapin. Oke nih, menurut Onyi, manfaat dari fully funded program ini buat kamu sendiri itu apa sih? Pastinya ini ngebuka peluang banget ya, maksudnya selain pengalaman, terus kan emang tujuan dari program ini supaya kita bisa belajar sistem pendidikannya kan, kayak di negara-negara yang dituju, kayak kalau misalnya aku sekarang ke Singapura gitu, nanti kan di sana kayak ada diskusi, terus kunjungan ke kampus yang di Singapura gitu. Jadi ya bermanfaat banget sih, jadi pengalaman, terus belajar tentang sistem pendidikannya gitu. Jadi kan kayak nambah wawasan dan cara pandang kita, oh kayak gini loh caranya belajar di Singapura gitu kalau misalnya aku nanti. Terus ya pasti nambah ini juga sih, nambah teman-teman, nambah peluang gitu, ketemu orang-orang baru, pasti cara pikir baru gitu. Dan pastinya mempercantik portofolio ya. Karena nggak mudah ya ini. Ya benar-benar. Untuk mendapatkan si
fully funded program itu nggak mudah kan? Kamu sendiri bilang tuh Iya sih. dari sekian banyak percobaan kamu, cuma 1% ini yang keterima gitu kan? Iya makanya emang susah Iya. sih, jadi bener-bener bermanfaat banget. Worth it ya, dengan perjuangannya. Iya. Worth it dong jalan-jalan. Berarti nanti kayak di sono tuh bakal... Ya sih lumayan, cuman corona kan. Oh iya sih, tapi diakomodir sama mereka juga kan? Iya sih. Terus nih nanti kan kamu berangkat bulan April nih, Nyi. Iya kan? Itu tuh kan kita udah mulai masuk kuliah nih. ISIP udah kuliah lagi. Kamu udah masuk semester 6. Berarti kamu kegiatan itu bakal sambil kuliah online dong. Kamu udah mempersiapkannya gitu, udah gimana nanti kamu bakal ngatur program itu sama kuliah kamu? Gimana? Oh iya. Kalau misalnya April kan itu berarti masih di awal-awal perkuliahan kita lah ya. Berarti masih bisa manfaatin apa tuh? Kan kita ada kayak absennya berapa gitu maksimal gitu kan. Itu masih bisa dimanfaatin dan juga dari mereka sih sebenarnya kita dikasih kayak surat izin dari pihak Global Education-nya gitu. Nah, terus paling nanti sesuaiin sama jadwal, karena kan jadwal kita yang susun sendiri. Mungkin nanti bisa dilihat nanti tanggal 4-7 April itu hari apa gitu, nanti disesuaiin aja sama jadwal mata kuliah kita gitu. Bisa, ini nggak sih, Nyi, kamu kasih... 3 hari ya di sana ya, Nyi? Iya, di sana 3 hari. Aku ini dong mau nanya sama Oni, bisa kasih informasi gak kira-kira tuh media apa aja yang menyediakan? Kamu biasanya search ke akun Instagram apa aja? Bisa dikasih tahu nih list-listnya apa aja kira-kira? Oke. Biasanya kalau di Instagram kan pas kita lagi nge-scroll suka ada iklan gitu ya. Jadi kadang aku ambil lombanya tuh dari iklan-iklan itu gitu. Atau enggak teman-teman bisa cari di @infolomba itu Instagramnya, atau enggak di ini juga sih Global Education, mereka setiap tahun deh kayaknya, kalau yang kemarin sebelumnya ke Jepang, tahun ini ke Singapura gitu. Terus di mana lagi ya? Kalau nggak salah ada tulis.me, itu juga nyediain info-info lomba kayak gitu sih. Kayak akun-akun mahasiswa gitu juga, apa ya, kuliah apa gitu, ada nama Instagramnya. Nah mereka juga kadang nyediain lomba gitu. Kadang nggak harus Instagram khusus lomba. Kadang ada kayak dia media untuk belajar gitu kan, atau media yang ngasih info tentang jurusan-jurusan mahasiswa. Nah, mereka tuh ternyata suka ngasih kabar juga, oh ada lomba loh di sini, ada lomba di sini gitu. Atau enggak sekarang juga ada aplikasi Sejuta Cita kan. Nah, tinggal download aja tuh aplikasinya, di situ lengkap, ada scholarship, ada lomba-lomba, seminar, semuanya di situ lengkap sih. Nama apps-nya Sejuta Cita. Oh, aku baru tahu loh. Iya itu baru sih. Baru. Bukan cuma dapat fully funded program doang, tapi dia juga itu scholarship hunter, Zah. Iya, sampai sekarang masih ngejar. Makanya Instagramnya aja iklannya scholarship loh. Beda sama aku iklannya tuh kayak sepatu, kerudung. Kok nggak ada tuh yang berbau-bau scholarship, tuh nggak ada iklannya. Bingung deh. Karena nih buat teman-teman bisa contoh Oni, dia tuh research kayak selama itu kamu mempersiapkan itu berarti ya Nyi ya. Iya sih, soalnya emang gimana ya? Oni itu punya bakat. Iya, isengnya Oni itu sangat bermanfaat gitu. Isengnya aku tuh cuma di kamar doang. Gabutnya Oni tuh apply. Nggak sama kok, sama. Gabutnya Oni apply beasiswa, Zah.
Iya, gitu kan, nggak ngerti lagi. Zahra juga sama sebenarnya, mood dia mau ke Jerman kan. Iya, Sebenarnya iya. Zahra juga sama, cuma dia merendah. Iyalah, amin lah, mudah-mudahan lah, bismillah nih, kayak Onyi. Amin, amin. Oke, nih terakhir nih. Ada nggak sih pesan-pesan kamu lah, petua, petua. Nggak, pesan-pesan kamu gencar mencari scholarship gitu. Ya rating pendidikan di Indonesia tuh bisa maju berkat Oni. Iya, Waduh. betul. Secara tidak langsung. Kita semua lah ya, berkat kita semua. Apa ya, kayaknya pesan-pesannya, karena kan kita HI ya, kadang tuh kita bingung pengen ikutan apa ya sesuai HI gitu. HI biasanya agak-agak apa berkaitan sama debate paling kayak gitu kan. Iya. Cuman kalau misalnya aku biasanya mamaku tuh suka bilang, udah ikutan aja apapun, nanti juga ada yang nyantol gitu kan. Ternyata benar satu lumayan lah gitu. Dari sekian banyak satu yang dapat. Jadi pesan-pesannya untuk teman-teman ya coba aja apapun itu, walaupun gak sesuai jurusan kita. Misalnya ada yang senang fotografi, coba aja terus, siapa tahu ada bisa sampai menang lomba fotografi ke luar negeri, kan banyak yang kayak gitu. Ya. Atau ada yang menulis cerita, cerpen, apa aja sih ikutin aja, nggak harus sesuai jurusan kita. Yang penting sekarang tuh kita kayak cari-cari peluang, cari-cari pengalaman dulu gitu sih. Sering-sering research gitu. Jangan mudah putus asa juga berarti ini ya. Iya. Pasti pas gagal ini sih kayak kecewa, sedih sih pasti, kesel. Ada kecewanya juga kan, kayak kamu gagal juga pasti kecewa. Orang-orang tuh mulus ya ini ya perjalanannya. Iya benar. Dan kalau misalnya udah dapet satu, jangan nyerah di situ dan jangan cepet puas, coba lagi gitu. Wih, mantap. Quote of the day, ya. Jangan cepat nyerah, tapi cari lagi. Ya. Jangan cepat puas. Jangan cepat nyerah, jangan cepat puas, ya gitulah. Mantap lah. Oni, terima kasih banyak ya udah sharing sama kita, sama anak-anak Terima kasih banyak ya Oni buat ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing. Iya, ini pasti di tengah kesibukan Oni kita. Loh. Enggak kok, lagi nggak ngapa-ngapain. Bener, kita nyempil di kegiatan Oni. Enggak guys, makasih juga ya. Terus ya Nyi. Lancar. Ya, kalian juga sehat. Berangkat lancar juga nanti semester 6-nya. Amin. Oke guys, segini aja bincang-bincang dan sharing-sharing aku, Mudi, dan narasumber pada episode kali ini yaitu Onyi Nyeci. Semoga bermanfaat dan menambah motivasi kalian untuk cari beasiswa. Betul. New insight juga kan guys buat kamu yang scholarship hunter juga kayak Onyi yang iseng-isengnya itu nyari beasiswa, program fully funded kayak gini, kalian bisa banget nih ngikutin tips and trick dari Onyi. Oke, mungkin segitu dulu kali ya, Mudi. Ya, terima kasih Onyi, thank you. Dadah. Thank you guys. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.